Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saat ini mengikuti pembelajaran daring di rumah, saya doakan kalian tetap sehat, bersemangat, dan giat dalam mengerjakan tugas-tugas daring. Anak-anak, kita sudah masuk ke bab 5 yaitu kalor dan perpindahannya. Materi ini masih ada hubungannya tentang fisika. Jadi, kalian masih harus menghafalkan rumusnya dan menerapkan rumus tersebut ke contoh soalnya. Langsung saja kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Anak-anak, kamu tentunya pernah membantu ibu atau bapakmu memasak di dapur. Pada saat memasak, kamu menggunakan energi panas api untuk menaikkan suhu air atau minyak. Dalam bab ini, kamu akan belajar bagaimana perubahan pada benda akibat perubahan energi panas pada benda tersebut. Dan kalian tentunya kita flashback sebentar atau kita mengulang ketika kalian SD dulu. Mungkin ketika kalian SD, kalian sudah pernah merasakan kemah. Ketika malam hari, kalian pasti pernah disuguhkan oleh kegiatan api unggun ini. Ketika api sudah berkobar tinggi, maka kalian akan merasakan panas pada kulit kalian. Mengapa kalian dapat merasakan panas? Itu karena suhu yang berkobar pada api tersebut lebih tinggi daripada suhu tubuh kalian, sehingga energi panasnya itu dapat mengalir. Jadi energi panas tersebut mengalir dari suhu yang tinggi, yaitu api, ke suhu yang lebih rendah, yaitu suhu tubuh kalian. Jadi energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah tersebut dinamakan dengan kalor. Anak-anak, satuan kalor itu ada dua. Yang pertama yaitu Joule. Joule merupakan satuan bentuk energi dalam satuan internasional atau yang disepakati. Sedangkan ada juga satuan kalor yaitu kalori atau disingkatnya kal atau kilokalori yang disingkat dengan kakal. Nah, kalau kalori atau kilokalori ini satuan yang sering digunakan pada bidang gizi. Anak-anak, 1 kalori itu artinya adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Dan 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule. Nah, anak-anak, untuk memperjelas lagi bagaimana kalor tersebut dapat berpengaruh ke suhu suatu benda, maka kalian simak laboratorium virtual berikut ini. Saya akan mempraktekannya kepada kalian supaya kalian lebih memahami materi ini. Jadi kalian simak laboratorium virtual berikut ini. Anak-anak, selamat datang. Inilah lab atau laboratorium virtual. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana suatu zat itu jika diberi kalor tentang perubahan suhunya. Saya akan meletakkan air di sebelah sini. Nah, kalian perhatikan air tersebut. Nah, saya beri termometer di dalamnya untuk mengukur suhu. Anak-anak, di bawahnya ini akan saya beri panas. Nah, ketika saya beri panas, bagaimana termometer tersebut? Suhunya akan naik atau suhunya akan turun? Maka perhatikan baik-baik termometernya. Ini sudah saya beri panas. Nah, ini sudah saya beri api yang besar. Dan ternyata termometer tersebut bergerak naik ke atas seperti ini. Nah, akhirnya dia akan mendidih. Jadi ketika saya beri kalor atau saya beri panas, maka suhunya akan naik dan dia akan mendidih. Kemudian sekarang suhunya akan saya turunkan dengan cara memberi es di bawahnya. Nah, ketika saya dinginkan ternyata atau ketika kalornya saya buang, maka suhunya akan turun, anak-anak. Nah, dapat terlihat pada termometer tersebut. Suhunya akan perlahan menurun. Nah, seperti itu. Jadi itulah sedikit simulasi tentang bagaimana kalor itu berpengaruh terhadap kenaikan suhunya. Akan saya ulangi sekali lagi. Ketika saya beri panas, maka termometer tersebut akan bergerak naik ke atas. Maka kalor tersebut akan menaikkan suhunya. Sedangkan ketika saya turunkan suhunya, saya lepaskan kalornya dengan cara didinginkan, maka suhunya akan turun seperti ini. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak, kesimpulannya suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Jadi
sedikit simulasi tentang perubahan suhu jika diberi kalor. Itu tadi anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Apa saja faktor yang memengaruhi besarnya kalor? Yang pertama, saya punya dua jenis simulasi. Benda A itu diberi air yang masanya lebih besar daripada benda B. Jadi panci A itu diisi air dengan massa yang lebih besar daripada panci yang ada di B. Kemudian panci A dan B ini kita panaskan dengan suhu yang sama. Ketika dipanaskan tentunya kedua air tersebut akan mendidih. Namun ada perbedaannya. Manakah yang lebih lama mendidih? Ya tentunya yang A yang lebih lama mendidih karena dia massanya lebih besar daripada B. Jadi yang pertama yang memengaruhi besarnya kalor yaitu massa. Kemudian saya punya simulasi lagi. Saya memasak air yang atas dan memasak minyak atau memanaskan air dan memanaskan minyak. Manakah yang lebih cepat mendidih antara air dan minyak? Tentunya yang lebih cepat mendidih adalah minyak. Jadi faktor apa yang mempengaruhi besarnya kalor pada simulasi ini? Iya, betul sekali. Jenis bendanya. Kemudian yang ketiga, saya punya simulasi lagi. Saya punya sama-sama air yang masanya sama, kemudian jenisnya sama yaitu air, tetapi saya panaskan dengan api yang berbeda. Yang atas apinya kecil, yang bawah apinya besar. Kira-kira mana yang akan cepat mendidih? Ya, tentunya yang lebih cepat mendidih adalah yang apinya lebih besar. Jadi itu berkaitan tentang kenaikan suhunya. Jadi inilah 3 faktor yang memengaruhi besarnya kalor. Anak-anak, saya tadi di awal sudah bilang bahwa materi ini berhubungan tentang fisika. Jadi jika kalian berhubungan dengan fisika, maka ada rumus dan ada simbol, ada satuan pula. Maka massa ini disimbolkan dengan M kecil. Kemudian jenis benda. Jenis benda pada materi ini lebih condong atau lebih cenderung ke kalor jenisnya. Kalor jenis dapat disimbolkan dengan C kecil. Kemudian kenaikan suhu. Di bab sebelumnya saya sudah menyinggung beberapa kali. Kenaikan suhu yaitu delta T. Nah, untuk mencari kenaikan suhu dapat dicari dengan cara delta T sama dengan T2 kurangi T1. T2 merupakan suhu akhirnya dan T1 merupakan suhu awalnya. Jadi mengurangi suhu akhir dan suhu awalnya. Jadi kalor itu dipengaruhi oleh yang pertama yaitu massa. Semakin besar massa maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan sehingga mendidihnya lebih lama. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh kalor jenisnya. Semakin besar kalor jenis maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan suhunya. Semakin besar kenaikan suhu, maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan. Jadi inilah 3 faktor yang memengaruhi kalor. Massa, kalor jenis, dan kenaikan suhu. Dan jika dirumuskan, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q merupakan kalor dengan satuan Joule, kemudian M adalah massa, satuannya adalah kilogram, C merupakan kalor jenis dan satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan kenaikan suhu dan satuannya adalah derajat Celcius. Jadi inilah rumus yang digunakan untuk menghitung kalor, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah batang aluminium bermassa 2 kg mengalami kenaikan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan pada proses tersebut adalah titik-titik. Anak-anak, kita perlu identifikasi terlebih dahulu pada soal ini. Nah, sebuah aluminium bermassa 2 kg, jadi 2 kg ini adalah M-nya. Mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu adalah delta T sebesar 25 derajat Celcius. Dan kalor jenisnya sebesar 900, jadi ini adalah C-nya. Maka kita tuliskan dulu yang diketahui. M-nya adalah 2 kg, kemudian C-nya 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan perubahan suhunya atau kenaikan suhunya yaitu 25 derajat Celcius. Maka yang ditanyakan di soal ini adalah kalornya atau Q-nya. D3-nya kita masukkan rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T.
M-nya 2 kg, C-nya 900, dan delta T-nya adalah 25 derajat. Maka tinggal kita kalikan semua angkanya. Dan hasilnya adalah 45.000 Joule. Seperti ini anak-anak. Lalu langsung saja kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Sebuah logam besi memiliki massa 5 kg dipanaskan dari 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka energi kalor yang diperlukan sebesar titik-titik. Anak-anak, kita identifikasi terlebih dahulu. Massa 5 kg, jadi M-nya sebesar 5 kg. Dipanaskan dari 30 derajat Celcius, ini suhu awalnya. Dan sampai 80 derajat Celcius, ini adalah suhu akhirnya. Jika kalor jenisnya C-nya sebesar sekian, maka kita dapat mencari energi kalornya. Yang diketahui dulu, M-nya sama dengan 5 kg, lalu C-nya 460 Joule per kilogram derajat Celcius, T2-nya 80 derajat, T1-nya 30 derajat. Maka kita dapat mencari delta T-nya. Delta T-nya T2 kurangi T1, T2-nya 80 derajat dan T1-nya 30 derajat. Maka delta T-nya adalah 50 derajat. Yang ditanyakan di soal adalah Q atau energi kalornya, energi panasnya. Maka D3 Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya 5 kg, C-nya 460, dan delta T-nya 50 derajat. Maka tinggal kita kalikan semua angkanya. Dan hasilnya adalah 115.000 Joule, seperti ini. 21.000 Joule kalor diberikan ke dalam 5 kg air dengan kalor jenis 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor ini menaikkan suhu air sebesar titik-titik. Nah, anak-anak, di sini 21.000 Joule kalor, maka ini adalah Q-nya. Ke dalam 5 kg air, jadi ini adalah masanya. Dan kalor jenis yaitu C sebesar 4.200. Yang ditanyakan adalah menaikkan suhu airnya, berarti yang ditanyakan malah delta T-nya. Lalu kita tulis D1-nya supaya tidak bingung. Q-nya sebesar 21.000 Joule. Lalu M-nya sebesar 5 kg. Dan kalor jenisnya C 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu yang ditanyakan di soal adalah delta T-nya. D3, kita masukkan saja rumusnya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya kita masukkan 21.000, M-nya 5 kg, C-nya 4.200. Dan delta T yang ditanyakan kita tuliskan saja anak-anak. Supaya tidak bingung, ini kita kalikan terlebih dahulu saja. Jadi 21.000 sama dengan hasilnya adalah 21.000 delta T. Nah, yang ditanyakan ada delta T saja. Jadi ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Anak-anak, saya pindahkan di sebelah sini ya, karena tidak cukup. Jadi delta T sama dengan 21.000. Dan yang 21.000 kita pindah ruas, jadi dibagi 21.000. 21.000 dibagi 21.000 hasilnya adalah 1 derajat Celcius. Seperti ini anak-anak. Lanjut kita ke contoh soal yang berikutnya. Besi yang masanya 4 kg, suhunya 20 derajat Celcius, dipanaskan dengan kalor 92 kJ. Apabila kalor jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu besi setelah dipanaskan adalah titik-titik. Anak-anak, yang diketahui di sini ada massa 4 kg. Kemudian M-nya, ini suhu awalnya T1-nya dipanaskan dengan kalor 92 kJ. Ini adalah Q-nya. Apabila kalor jenis besi di sini adalah C-nya, dan yang ditanyakan adalah suhu akhirnya setelah dipanaskan, jadi T2. Kita tuliskan saja yang diketahui. M-nya sama dengan 4 kg. Kemudian T1-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Q-nya sama dengan 92 kJ. Nah, anak-anak, kita jadikan Joule ya. Jadi kilo itu sama dengan 1000. Jadi 92 kJ jika kita konversi jadi 92.000 Joule. Kemudian yang ditanyakan yang diketahui lagi adalah C-nya sebesar 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan di soal adalah T2-nya.
Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Anak-anak, karena yang dicari ini adalah T, maka kita ibaratkan delta T saja terlebih dahulu. Q-nya 92.000, kemudian M-nya 4, dan C-nya adalah 460 kali delta T. Ini kita cari di akhir saja. Kita ingin tahu delta T-nya berapa terlebih dahulu. Kemudian 4 kali 460, kita kalikan terlebih dahulu anak-anak supaya tidak bingung. Hasilnya adalah 1840 kali delta T. Anak-anak, 1840 kita pindah ruas ke sebelah kiri. Saya lanjutkan di sini sehingga delta T sama dengan 92.000 kita bagi dengan 1840. Maka delta T-nya sama dengan 50 derajat. Nah, anak-anak kalian tentunya masih ingat untuk mencari delta T rumusnya adalah T2 kurangi T1. Delta T-nya tadi 50 derajat ini, delta T ini dapat kita jabarkan seperti ini, T2 kurangi T1. Yang ditanyakan T2 dan dikurangi dengan T1-nya, T1-nya 20 derajat Celcius, di sini 50 derajat. Nah, anak-anak, karena yang ditanyakan adalah T2, maka ini dapat kita pindah ruas ke sebelah kanan. Maka T2 sama dengan 50 derajat, pindah ruas negatif ke sebelah kanan jadi positif 20 derajat. Sehingga T2-nya sebesar 70 derajat Celcius. Anak-anak, jika kalian merasa kebingungan, dapat kalian putar ulang kembali video ini supaya kalian lebih paham. Nah, tugas kalian pada pagi hari ini, kalian selesaikan soal tersebut. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Kalian kerjakan di buku tugas kalian, jangan lupa di atas tugas kalian diberi nama, kelas, dan nomor absen. Anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.